Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Fikri Hidayatullah. Di sini saya akan membahas soal, jawaban, dan pembahasan materi sistem bahan bakar dan sistem kopling sepeda motor. Dari mata kuliah praktik sepeda motor, Rabu 7-10 Offering B1, G8. Soal pilihan ganda. 1. Apa fungsi bahan bakar? A. Untuk mencampur udara dan air. B. Untuk mencampur air dan bahan bakar. C. Untuk mencampur udara dan bahan bakar. D. Untuk mencampur bahan bakar dan minyak. E. Untuk mencampur udara dan minyak. Jawaban C. Pembahasan. Pada dasarnya sistem bahan bakar pada kendaraan bermotor berfungsi sebagai tempat penyampuran bahan bakar dan udara, yang berada di dalam karburator. 2. Dalam proses pembakaran akan terjadi bila terdapat komponen-komponen ini, kecuali A. Percikan api. B. Bensin. C. Udara. D. Air. E. Bahan bakar. Jawaban D. Pembahasan. Dalam proses pembakaran yang dibutuhkan adalah komponen bensin, bahan bakar, percikan api, dan udara. Jadi air tidak termasuk dalam proses pembakaran. 3. Komponen sistem bahan bakar pada sepeda motor adalah A. Tangki bahan bakar, suspensi, selang bahan bakar, manifold. B. Tangki bahan bakar, selang bahan bakar, karburator, manifold. C. Tangki bahan bakar, selang bahan bakar, transmisi, manifold. D. Tangki bahan bakar, karburator, selang gas, manifold. E. Manifold, karburator, suspensi, transmisi. Jawaban B. Pembahasan. Sistem bahan bakar terdiri dari tangki bahan bakar yang terhubung ke karburator yang dihubungkan dengan selang bahan bakar, dan karburator yang terhubung ke mesin melalui manifold. 4. Yang berfungsi merubah bahan bakar dari bentuk cair menjadi kabut adalah A. Tangki bahan bakar. B. Filter bahan bakar. C. Manifold. D. Selang bahan bakar. E. Karburator. Jawaban E. Pembahasan. Pada karburator bahan bakar dalam bentuk gas cair akan dicampur dengan udara yang akan menghasilkan bahan bakar dalam bentuk kabut. 5. Yang berfungsi menyaring kotoran dari tangki bahan bakar yang terbawa oleh bahan bakar adalah A. Tangki bahan bakar. B. Filter bahan bakar. C. Manifold. D. Selang bahan bakar. E. Karburator. Jawaban B. Pembahasan. Pada filter bahan bakar kotoran-kotoran yang terbawa oleh bahan bakar akan disaring terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke karburator. 6. Agar dapat bekerja sesuai dengan kondisi kerja mesin, maka karburator dibagi menjadi beberapa sistem, dan sistem tersebut antara lain, kecuali A. Sistem cuk. B. Sistem pelampung. C. Sistem kecepatan rendah. D. Sistem kecepatan tinggi. E. Sistem pengisian. Jawaban E. Pembahasan. Karena sistem pengisian adalah skema penghasil energi listrik yang disalurkan ke semua sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan, dan sebagai pengisi daya listrik pada baterai. 7. Cara untuk melakukan penyaluran bahan bakar dibagi menjadi A. Sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan. B. Sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya, karena berat gravitasi. C. Benar semua. D. Salah semua. Jawaban C. Pembahasan. Pada sistem penyaluran bahan bakar itu dibagi menjadi dua, yaitu penyaluran dengan tekanan dan penyaluran dengan sendirinya, karena berat gravitasi. 8. Apa yang dimaksud dengan EV pada sepeda motor? A. Electronic Fuel Injection. B. Electric for Injection. C. Electronic Fuel Induction. D. Electric for Induction. Jawaban A. Pembahasan. Kepanjangan dari EV adalah Electronic Fuel Injection. 9. Komponen sistem bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat persediaan bahan bakar adalah A. Saringan bahan bakar. B. Kran bahan bakar. C. Karburator. D. Tangki bahan bakar. Jawaban D. Pembahasan. Dalam sistem bahan bakar yang berfungsi menampung bahan bakar adalah tangki bahan bakar.
10. Tangki bahan bakar yang material pembuatannya terbuat dari aluminium umumnya digunakan pada A. Sepeda motor bebek. B. Sepeda motor skuter. C. Sepeda motor balap. D. Sepeda motor sport. Jawaban C. Pembahasan. Pada sepeda motor balap semua komponen dibutuhkan yang sekuat mungkin dan seringan mungkin, yang biasanya terbuat dari besi pada sepeda motor lain pada sepeda motor balap dibuat dari aluminium. 11. Fungsi sistem kopling pada mesin sepeda motor adalah A. Meneruskan dan memutuskan putaran mesin. B. Meneruskan dan memutuskan putaran roda mesin. C. Meneruskan dan memutuskan putaran dari poros engkol ke transmisi. D. Meneruskan dan memutuskan putaran dari poros engkol ke mesin. E. Meneruskan dan memutuskan putaran dari poros engkol ke roda belakang. Jawaban C. Pembahasan. Yang berfungsi untuk meneruskan dan memutuskan putaran poros engkol ke transmisi adalah sistem kopling. 12. Kopling sepeda motor yang cara kerjanya diatur oleh pengemudi melalui handle kopling termasuk kategori A. Kopling hidrolik. B. Kopling pneumatik. C. Kopling manual. D. Kopling mekanis. E. Kopling sentrifugal. Jawaban C. Pembahasan. Kopling yang cara kerjanya diatur oleh pengemudi melalui handle kopling adalah termasuk dalam kategori kopling manual. 13. Kopling sepeda motor yang cara kerjanya tidak diatur secara langsung dengan handle kopling melainkan jadi satu saat perseneling ditekan adalah jenis kopling. A. Kopling otomatis. B. Kopling manual. C. Kopling hidrolik. D. Kopling kerja tunggal. E. Kopling kerja ganda. Jawaban A. Pembahasan. Kopling sepeda motor yang cara kerjanya tidak diatur secara langsung dengan handle kopling melainkan jadi satu saat perseneling ditekan adalah jenis kopling otomatis atau biasa disebut kopling sentrifugal. 14. Prinsip kerja kopling otomatis pada mesin sepeda motor bekerja berdasarkan A. Tinggi rendahnya jalan yang dilalui sepeda motor. B. Tinggi rendahnya putaran roda sepeda motor. C. Tinggi rendahnya putaran transmisi sepeda motor. D. Tinggi rendahnya putaran perseneling sepeda motor. E. Tinggi rendahnya putaran mesin sepeda motor. Jawaban E. Pembahasan. Prinsip kerja kopling otomatis atau kopling sentrifugal pada mesin sepeda motor bekerja berdasarkan tinggi rendahnya putaran mesin sepeda motor. 15. Tanda kampas koling telah aus pada mesin sepeda motor antara lain A. Tenaga mesin terasa berkurang terutama saat menanjak. B. Antara RPM mesin dan kecepatan tidak sebanding. C. Perpindahan gigi transmisi terasa keras dan kasar. D. Bahan bakar boros. E. Semua bena. Jawaban E. Pembahasan. Tanda dari kampas kopling motor aus, tenaga mesin terasa berkurang terutama saat menanjak. Antara RPM mesin dan kecepatan tidak sebanding. Perpindahan gigi transmisi terasa keras dan kasar. Dan bahan bakar boros. 16. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur ketebalan kanvas kopling adalah A. Dial bore gauge. B. Feeler gauge. C. Mikrometer. D. Jangka sorong. E. Mistar baja. Jawaban D. Pembahasan. Jangka sorong atau vernier caliper adalah alat yang tepat untuk mengukur ketebalan kanvas kopling karena struktur bentuknya dan ketelitiannya. 17. Alat untuk memeriksa kebengkokan plat kopling adalah A. Dial bore gauge. B. Feeler gauge. C. Mikrometer. D. Jangka sorong. E. Mistar baja. Jawaban E. Pembahasan. Mistar baja dapat digunakan untuk mengecek atau memeriksa kebengkokan pada plat kopling. 18. Beberapa penyebab suara berisik dari bagian kopling di CVT motor matic adalah A. Tekanan kampas kopling ke mangkuk kopling tidak rata. B. Karet damper kopling yang aus atau sudah mengeras. C. Benturan sepatu kopling yang satu dengan yang lain. D. Damper karet yang tidak sama rata antara yang satu dengan yang lain. E. Semua benar. Jawaban E. Pembahasan. Penyebab kopling CVT motor matic berisik dikarenakan tekanan kampas kopling ke mangkuk kopling tidak rata, karet damper kopling yang aus atau sudah mengeras, benturan sepatu kopling yang satu dengan yang lain, damper karet yang tidak sama rata antara yang satu dengan yang lain. 19.
Fungsi minyak pelumas atau oli bagian sistem kopling sepeda motor adalah A. Sebagai pendingin dan melumasi komponen kopling dan memperlembut gesekan antar komponen. B. Sebagai pendingin dan melumasi rumah kopling saja. C. Sebagai pendingin dan melumasi pelat kopling saja. D. Sebagai pendingin dan pelumas bagian mesin. E. Sebagai pendingin dan pelumas bagian transmisi saja. Jawaban A. Pembahasan. Fungsi dari minyak pelumas atau oli pada komponen kopling sepeda motor adalah untuk pendingin dan melumasi komponen kopling dan memperlembut gesekan antar komponen. 20. Pengaruh per kopling yang lembek adalah A. Kanvas kopling cepat kembali. B. Kanvas kopling selip. C. Kanvas kopling lama kembali. D. Kanvas kopling licin. E. Kanvas kopling aus. Jawaban C. Pembahasan. Pengaruh dari per kopling yang lembek adalah kanvas kopling yang lama kembali atau telat kembali. Selanjutnya soal esai. 1. Apa fungsi dari komponen kopling sepeda motor? Jelaskan. Jawaban. Komponen sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk memutus dan menyambung putaran poros engkol ke poros transmisi. 2. Kopling manual adalah. Jawaban. Kopling mesin sepeda motor yang cara bekerjanya diatur oleh pengemudi melalui handle kopling. 3. Tanda kampas kopling telah aus pada mesin sepeda motor antara lain. Jawaban. Tenaga mesin terasa berkurang, terutama ketika menanjak. Antara RPM mesin dan kecepatan tidak sebanding. Contohnya seperti putaran mesin tinggi namun laju sepeda motor seperti tertahan. Perpindahan gigi transmisi terasa keras dan kasar. Untuk transmisi matik terasa kasar. 4. Apa akibat jika pelampung terlalu tinggi? Jelaskan. Jawaban. Jika terlalu tinggi belum sampai banjir maka akan terjadi campuran terlalu kaya polusi gas buang tinggi dan pemakaian bahan bakar boros, tetapi jika sampai banjir maka bensin tidak bisa hidup. 5. Apa keuntungan? Kerugian ventilasi ruang pelampung intern. Jawaban. Keuntungan di saringan udara tidak mempengaruhi perbandingan campuran, tidak timbul polusi. Kerugian. Pada saat di ruang mesin panas terjadi campuran kaya dan motor sulit dihidupkan pada awal start.